Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dengan Lee Salong membantu mengelola rumah keluarga Xiao, meskipun kekuatan Lee Salong tidak terlalu tinggi, posisinya di dalam rumah sangat penting. Kecerdasannya berkontribusi pada kemakmuran rumah yang berkelanjutan. Dengan Lee Salong dan tetua Qian di sekitar, keluarga dan klan Xiao tidak akan menghadapi masalah besar yang membuat Xiaoyan agak tenang. Setelah tiba di Bahtera, Yun Xin tetap duduk di samping kepompong biru, menunggu dengan tenang. Waktu yang cukup lama telah berlalu, namun Gu Yin belum bergerak, yang membingungkan Xiaoyan. Dia pergi untuk menyelidiki dan tiba-tiba menemukan bahwa aura Gu Yin tidak stabil dan bukannya meningkat, malah menurun. Ada yang tidak beres. Xiaoyan merutan kening dalam-dalam. Yun Xin segera menegang setelah mendengar ini. Apa yang terjadi padanya? Tanya Yun Xin dengan cemas. Xiaoyan memegang dagunya, merenung, dan setelah merasakan aura Gu Yin, dia tiba-tiba mengerti. Dia tidak punya waktu lagi. Begitu kepompong biru memudar, dia juga akan mati. Xiaoyan akhirnya menyadari Gu Yin telah mati 2 kali, dan kali ini kelahiran kembali telah menguras seluruh kekuatan hidupnya. Yun Xin sedikit terkejut mendengar ini, tetapi tanpa ragu dia menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah yang mewarnai kepompong biru menjadi merah. Darah itu menempel pada kepompong biru, lalu berubah menjadi cahaya dan menyatu dengannya. Aura Gu Yin mulai stabil, dan cahaya dari kepompong biru pelan memudar. Yun Xin sebenarnya telah mengorbankan umurnya sendiri yang sangat merugikannya, menyebabkan dia turun dari Dodi bintang 9 menjadi Dodi bintang 5. Xiaoyan berdiri di samping tanpa bergerak. Dia tahu ini adalah pilihan Yun Xin sendiri, lagi pula dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selama Yun Xin bisa menyelamatkan Gu Yin, dia rela membayar harga berapapun. Kepompong biru perlahan retak terbuka, dan di bawah cairan kental itu terbaring sosok berkulit putih di dalamnya. Dilihat dari ukuran sosok itu, ukurannya hanya sekitar anak berusia 5 atau 6 tahun. Namun saat sosok itu mulai bernafas, Yun Xin menghela nafas lega. Yun Xin dengan lembut mengangkat sosok itu dari cairan kental tersebut. Dilihat dari penampilan dan fitur wajah anak itu yang halus, jelas bahwa Gu Yin pastilah seorang pemuda yang tampan semasa hidupnya. Terima kasih. Yun Xin menatap tajam anak di pelukannya. Ini adalah Gu Yin, tetapi tubuhnya hanya bisa dibentuk hingga ukuran ini. Meskipun dia masih hidup, mungkin ingatannya sudah memudar. Dalam kehidupan ini, Yun Xin akan melindunginya dengan nyawanya apapun yang terjadi. Tidak perlu berterima kasih, lindungi saja dia dengan baik. Xiaoyan tersenyum tipis. Pemandangan di hadapannya membuatnya dipenuhi emosi. Sebuah akhir yang sempurna untuk cinta yang langka dan berharga. Tapi masalah Gu Yin pun terselesaikan dengan cukup memuaskan. Xiaoyan juga menghilang beberapa waktu, akhirnya tiba di hadapan Xiaoyan, tetapi tidak sendirian. Dia membawa Qianning bersamanya. Ekor ikan Qianning berubah menjadi kaki putih yang panjang dan ramping, mengenakan kain kasa tipis. Sosoknya yang anggun dan parasnya yang tampan, dengan mata yang memikat secara alami. Seolah mampu mencuri jiwa seseorang hanya dengan sekali pandang. Tuan Muda Xiao. Xiaoyan menuntun Qianning ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan sedang minum teh di aula, mengatur beberapa urusan kecil untuk klan. Meskipun Nan Erming dan yang lainnya sudah pernah melihat Qianning sebelumnya, mereka tetap takjub dengan kecantikannya. Qianning dengan mata yang memikat secara alami tak kuasa menundukkan kepalanya malu-malu di bawah tatapan semua orang. Menarik lengan baju Xiaoyan. Melihat gerakan kecil ini, Xiaoyan tersenyum penuh arti. Sepertinya Xiaoyan telah berhasil memikat Qianning. Xiaoyan, saya mengerti maksud Anda, tapi perjalanan ini bukan main-main. Bahayanya sangat besar, dan saya tidak yakin bisa melindungi Anda. Xiaoyan tentu saja menebak maksud Xiaoyan. Dia ingin membawa Qianning bersamanya, dan Nan Erming ingin membawa Hua Hong-er. Tetapi Xiaoyan menolak keduanya. Perjalanan ini praktis adalah hukuman mati. Tuanku, saya tidak takut mati.
Mendengar kata-kata Xiaoyan, Qianning menggigit bibirnya dan berkata dengan malu-malu. Setelah berbicara, Xiaoyan memutar matanya ke arah Xiaozan. Jalan kultivasi yang panjang tidak akan begitu sepi jika ditemani. Tetapi ini bukan perjalanan untuk bersenang-senang. Xiaoyan tidak tahu lawan kuat apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Dan kesalahan kecil bisa merenggut nyawa mereka. Demi keselamatan mereka, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak. Anda dan Nan Erming memiliki pendapat yang sama. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Jika Anda benar-benar mencintainya, Anda seharusnya membiarkan mereka tinggal di sini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Nan Erming jelas dibujuk oleh Xiaoyan dan Wu Hong'er tampak sedih. Kekuatan mereka terlalu lemah. Dan mereka tidak mampu melindungi diri sendiri. Bahkan mereka yang lebih lemah dibahtera. Xiaoyan berencana untuk meninggalkan mereka di benua Dodi. Perjalanan ini berbeda dari tinggal di benua Dodi. Mengirim lebih banyak orang mungkin tidak selalu merupakan hal yang baik. Tuanku, saya memiliki garis keturunan. Saya merasa saya bisa menjadi lebih kuat. Mata Qianning berkaca-kaca. Jelas Putri Duyung ini benar-benar cengeng. Kali ini dia tidak hanya ingin mengikuti Xiaozan tetapi juga ingin mengikuti Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat. Xiaoyan menatap mata Qianning. Meskipun ada air mata, dia melihat jejak tekad di matanya. Xiaoyan melirik Xiaozan yang juga menatapnya dengan ekspresi memohon. Dalam perjalanan ini, apakah kalian semua benar-benar harus membawa orang yang kalian cintai? Xiaoyan menghela nafas tak berdaya. Nan Erming terkejut sejenak, lalu mengangguk. Mereka semua merasa bahwa mereka akan lebih aman dengan orang yang mereka cintai di sisi mereka. Ketika Qianning mendengar Xiaoyan memanggilnya orang yang dicintai, pipinya langsung memerah karena malu. Kulit gelap Xiaozan juga menunjukkan rona samar di pipinya. Dia batuk 2 kali untuk meredakan rasa malunya. Jika Erming meninggal, apa gunanya hidup saya? Kita akan hidup dan mati bersama. Itulah yang kita sepakati saat menikah. Kata Wu Hong'er di samping Nan Erming. Xiaoyan kehilangan kata-kata. Mereka sudah lama siap untuk mati bersama. Jika Xiaoyan tidak setuju, itu akan tampak tidak berperasaan. Karena Jenny juga istri Xiaoyan. Dan dia telah membawanya serta. Tidak masuk akal untuk membiarkan orang-orang berkuasa menyalakan api sementara melarang rakyat jelata menyalakan lampu. Saya juga bersedia. Qianning tergagap. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lagi tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaozan berhasil memenangkan hati Qianning. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak percaya bahwa seseorang seperti Xiaozan bisa menemukan cinta. Itu tidak bisa dipercaya. Dan Qianning pandai memasak. Tuan muda Xiao, mohon setuju. Saya akan melindunginya dengan segenap kekuatan saya. Bahkan dengan mengorbankan nyawa saya. Xiaozan berkata sambil menoleh ke arah Qianning dengan ekspresi serius dan tatapan mata yang tegas, sama sekali tanpa kepolosan yang biasanya ia tunjukkan. Pada akhirnya, setelah banyak memohon dan membujuk, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka. Ia memang merasakan bahwa Qianning memiliki garis keturunan yang luar biasa, dan jika diberi kesempatan yang tepat, ia berpotensi menjadi tokoh yang berpengaruh. Baiklah, saya setuju. Tapi kalian anak-anak sebaiknya jangan hanya fokus pada percintaan dan mengabaikan kultivasi kalian. Sebelum kalian meninggalkan tempat ini, kalian semua harus menembus level dosian. Jika tidak, kalian bahkan tidak akan bisa melindungi diri sendiri, apalagi melindungi mereka. Xiaoyan akhirnya berbicara. Meskipun dengan nada marah, tetapi selama Xiaoyan setuju, Nan Erming dan Xiaozan menghela nafas lega dan mengangguk dengan penuh semangat. Ya Tuan Muda Xiao, kami pasti akan berkultivasi dengan tekun dan menembus level dosian secepat mungkin. Xiaozan dan Nan Erming mengangguk seperti ayam yang matok nasi. Garis keturunan Xiaozan telah kembali ke keadaan seleluhurnya di reruntuhan. Dan Nan Erming mendapat bantuan dari Raja Sisik Naga. Menembus level dosian hanyalah masalah waktu. Jika mereka berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam, tim Xiaoyan akan memiliki 1 dosian lagi, yang secara alami akan menggandakan kekuatan tempur mereka dan sangat meningkatkan peluang mereka untuk menang. Namun,
Orang yang memiliki peluang terbaik untuk menembus Dosian saat ini bukanlah Xiaoyan atau Nan Erming, melainkan Long Yi, yang telah memperoleh garis keturunan Zhu Qiuyin. Dia telah mencapai tahap awal alam 9 bintang dan dengan waktu kultivasi yang cukup, dia akan mampu menantang Dosian. Xiaoyan menghabiskan 1 tahun di benua Dodi. Selama tahun itu, dia mengamati perkembangan berbagai ras dan situasinya jauh lebih baik dari yang dia harapkan, yang membuat pikirannya tenang. Sebelum pergi, Xiaoyan meminta bantuan tetua Qian, yaitu Xiuqi. Kemudian, tetua Qian mengambil Xiuqi sebagai muridnya. Kekuatan Xiuqi saat ini adalah yang terlemah di antara istri-istri Xiaoyan. Jadi Xiaoyan juga perlu menemukan cara untuk membantunya menjadi lebih kuat. Sebelum pergi, Xiaoyan memberikan perawatan menyeluruh kepada Cailin, Qinglin, dan Xiuqi sebelum akhirnya berhenti. Yolo masih tidak memberitahu Xiaoyan siapa pacarnya karena dia terlalu malu untuk mengatakannya. Xiaoyan juga tidak mendesaknya untuk memberikan detail. Setelah basa-basi dan perpisahan, Xiaoyan berdiri sekali lagi di Bahtera tak kenal takut. Selama setahun, atas permintaan Xiaoyan dan semua orang, Bahtera tak kenal takut telah direnovasi dan dimodifikasi sepenuhnya. Bahtera itu dilengkapi dengan banyak makanan dan persediaan, dan kata tak kenal takut terpampang jelas di lambungnya, membuatnya tampak lebih megah dan mewah dari sebelumnya. Tentu saja ini bukan ide Xiaoyan, jadi dia harus membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Meninggalkan benua Dodi, kita masih harus melewati benua Doqi. Kita bisa kembali dan melihat-lihat. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Saya ingin tahu bagaimana kabar kedua anak itu sekarang. Tatapan nostalgia muncul di mata Xiaoyan. Bahtera itu bergemuruh keras, lalu perlahan naik. Semua orang berdiri di dek, menyaksikan benua itu perlahan menyusut. Sudah waktunya untuk pergi, dan semua orang merasakan keengganan. Mata mereka dipenuhi kerinduan. Bahtera tak kenal takut perlahan naik di atas benua Dodi. Banyak sekali orang di kota Joshi yang berhenti melakukan aktivitas mereka dan mendongak ke arah Bahtera pemberani yang besar di langit. Mereka seolah memiliki firasat bahwa kelompok ini akan pergi, dan semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi serius. King Horan, Kaisar Manusia, Zhen Pufan, Yao Lo, dan Zhou Atian semuanya datang untuk mengantar Xiaoyan dan para sahabatnya. Xiaoyan tidak memberitahu mereka kemana mereka akan pergi, tetapi mereka semua tahu bahwa kepergiannya juga demi benua Dodi, dan bahaya yang terlibat sangat jelas. Semoga perjalanan kalian semua aman, gumam mereka. Sinar matahari ini sangat terang, begitu terang sehingga semua orang hampir tidak bisa membuka mata. Sambil menyipitkan mata saat mereka menyaksikan Bahtera pemberani menjauh, mereka mengerti bahwa Xiaoyan tidak terbatas pada dunia ini. Dia harus menjelajahi ke dunia yang lebih besar. Dan suatu hari dia akan mencapai apa yang selalu dia pikirkan dan katakan. Berjuang untuk kebangkitan benua Dodi. Berjuang untuk membalas dendam atas benua Dodi dan melindungi benua Dodi. Semua orang sangat yakin bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Setelah menempuh jarak tertentu, Bahtera itu tiba-tiba berhenti. Xiaoyan berdiri di bagian paling depan Bahtera dan membungkuk dalam-dalam kepada seluruh benua. Dia berterima kasih kepada alam ini karena telah memberinya ruang untuk berkembang, memungkinkannya untuk terus tumbuh lebih kuat dan memperoleh kekuatannya saat ini. Detik berikutnya, Bahtera tak kenal takut berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang tepat di atas kota Joshi. Detik berikutnya, Bahtera tak kenal takut yang besar itu tiba di kota air mata. Untuk meninggalkan benua Dodi, seseorang harus melewati kota air mata. Sebagai seorang Dosian, Xiaoyan sekarang memenuhi syarat untuk masuk atau keluar dari benua Dodi. Tentu saja ini juga membutuhkan izin dari alam tersebut. Dan sebagai penguasa alam, Xiaoyan berhak untuk memutuskan. Namun, Xiaoyan pertama-tama menghentikan Bahtera tak kenal takut, meminta semua orang untuk menunggu. Kemudian Xiaoyan tiba di ruang hampa ini, melepaskan kekuatan jiwa alam suci miliknya yang dengan cepat menemukan aura yang dicarinya. Xiaoyan bergerak, muncul langsung di area gelap ruang hampa.
Di hadapan Xiaoyan terdapat makhluk besar yang tampak tertidur lelap. Sama sekali tidak menyadari kedatangan Xiaoyan. Dengan suara plak yang keras, Xiaoyan menampar makhluk raksasa itu. Makhluk itu kesakitan, segera berguling dan meraung. "Siapa yang berani mengganggu tidur saya?" Suara berat makhluk besar itu menggema. Xiaoyan tersenyum, melipat tangannya dan mengamati makhluk itu dengan penuh minat. Makhluk itu segera berbalik menghadap Xiaoyan, tetapi tampaknya sama sekali tidak mengenalnya. Makhluk raksasa ini adalah binatang angkasa yang pernah ditemui Xiaoyan ketika pertama kali tiba di benua Dodi, yang pernah mencoba melahapnya. Selama bertahun-tahun kekuatan binatang angkasa itu telah meningkat, mencapai level Dodi bintang 2. Tentu saja dibandingkan dengan Xiaoyan, kecepatan kultivasinya lebih lambat daripada siput. "Siapa orang bodoh buta yang berani bertindak begitu sombong di depan saya? Saya adalah binatang ilahi angkasa, dan ruang ini berada di bawah yurisdiksi saya. Berani-beraninya Anda memukul saya akan melahap Anda." Raungan binatang angkasa itu, namun Xiaoyan tidak terpengaruh. Dia sambil tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata binatang angkasa itu. Dengan lambaian tangannya, dia menampar kepala makhluk ruang angkasa itu lagi. 2 garis gigi tajamnya yang hendak menggigit Xiaoyan terbelah 2 oleh tamparan itu, menyebabkannya meraung kesakitan. "Tuan, ampuni saya, ini kesalahan saya. Saya buta dan tidak mengakui kebesaran Anda. Mohon maafkan saya." Makhluk ruang angkasa itu segera kehilangan kesombongannya dan memohon belas kasihan Xiaoyan. "Anda tidak banyak berkembang selama bertahun-tahun. Apa Anda tidak ingat saya?" Xiaoyan dengan lembut menepuk tubuh makhluk ruang angkasa itu, membuatnya terkejut. Ia mengira Xiaoyan akan menyerang lagi. Mendengar kata-kata Xiaoyan dan menyadari bahwa dia tidak akan melakukannya, ia dengan hati-hati mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan. Ia tentu saja tidak mengingatnya. Mungkin ia masih linglung karena tamparan itu. "Tuan, jangan menggoda saya. Dengan kekuatan Anda, bagaimana mungkin saya bisa mengenali Anda?" kata makhluk ruang angkasa itu dengan rendah hati, kesombongannya yang sebelumnya hilang sama sekali. Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Orang ini cukup pragmatis, seorang penindas sejati yang memangsa yang lemah. "Oh, benarkah Anda tidak mengenali saya? Jika saya benar-benar tidak mengenali saya mungkin akan membunuh Anda tanpa sengaja." Xiaoyan berkata sambil menyeringai jahat, seketika membuat makhluk luar angkasa itu ketakutan dan tak bergerak. Kemudian tubuhnya yang besar bergetar. Xiaoyan yang mengira makhluk itu akan melakukan sesuatu terkejut dan benar-benar bingung. Apakah gumpalan besar ini berlutut di hadapannya, memohon belas kasihan? "Tuanku, tenanglah. Saya rasa saya ingat Anda. Anda adalah kaisar manusia tertinggi, kan?" Binatang angkasa itu tampak benar-benar ingat, berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk puas, lalu tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menamparnya, meskipun dengan kekuatan yang jauh lebih ringan. Dia hanya mencoba menakut-nakuti binatang angkasa itu. "Tuanku, ampuni saya. Bagaimana mungkin saya menyinggung Anda? Saya minta maaf. Tolong kasihanilah saya. Jangan bunuh saya." Binatang angkasa itu menyentuh wajahnya yang perih, memperhatikan Xiaoyan mengangkat tangannya lagi. Ia segera gemetar ketakutan. Xiaoyan hanya menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangan yang terangkat. Namun binatang angkasa itu sudah gemetar seluruh tubuhnya. Jika ia ditakutkan beberapa kali lagi, ia tidak hanya akan dipukuli sampai mati oleh Xiaoyan, tetapi lebih tepatnya ketakutan sampai mati. Lagi pula, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, membunuhnya akan menjadi hal yang sangat mudah. "Izinkan saya memberi Anda petunjuk. Siapa Dodi pertama yang tiba di benua ini dalam puluhan ribu tahun?" tanya Xiaoyan dengan santai. Sebenarnya Xiaoyan tidak menyimpan dendam terhadap binatang angkasa itu ketika pertama kali tiba di benua Dodi. Meskipun diserang oleh binatang angkasa itu, ia tidak terluka parah. Bahkan melihatnya lagi memberi Xiaoyan rasa akrab. Bagaimanapun itu adalah teman pertama yang ia temui ketika tiba di benua Dodi. Mendengar ini, binatang angkasa itu menatap tajam wajah Xiaoyan dan terdiam. Lagi pula hanya Xiaoyan dan beberapa orang lain yang datang ke benua Dodi.
Namun Xiaoyan telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada binatang angkasa itu, dan ingatannya segera pulih setelah mengingat dari Xiaoyan. Anda satu-satunya Dodi yang maju ke benua Dodi 10.000 tahun yang lalu. Mata binatang angkasa itu melebar karena tak percaya. 10.000 tahun hanyalah setetes air di lautan baginya, hanya tidur siang. Seperti namanya, binatang angkasa itu berkeliaran di kehampaan, meskipun tidak terlalu kuat. Ia hampir tidak pernah berpartisipasi dalam konflik di dalam ruang abatas. Umurnya hampir tak terbatas. Selama tidak ada yang membunuhnya, ia bahkan bisa hidup berdampingan dengan ruang batas. Meskipun pertumbuhan dan kecepatan kultivasinya sangat lambat. Sekarang, Anda ingat kan? Anda hampir memakan saya waktu itu, jadi saya di sini untuk membalas dendam. Xiaoyan mengangguk puas, niat membunuh yang dingin terpancar dari senyumnya. Merasakan niat membunuh yang intens ini, binatang angkasa itu menangis dan menjerit. Tuanku, mohon maafkan kebodohan saya. Saya telah hidup sampai usia ini dengan susah payah. Saya hanya bosan dan ingin bermain-main dengan Anda, dan saya sama sekali tidak bermaksud memakan Anda. Saya bersumpah. Meskipun binatang angkasa itu dalam wujud binatang, ia tetaplah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ia mahir mengubah posisinya sesuai dengan angin. Melihat kekuatan Xiaoyan saat ini jauh melampaui kekuatannya saat masih menjadi Dodi yang lemah. Dan Xiaoyan dapat membunuhnya dengan mudah sekarang. Ia merasa cemas dan takut. Ia mencoba menyenangkan Xiaoyan dan menjelaskan apa yang terjadi waktu itu. Takut Xiaoyan mungkin secara tidak sengaja membunuhnya. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak dan menampar dahi binatang angkasa itu lagi. Binatang angkasa itu segera meraung mengira ia akan mati. Ia sangat ketakutan sehingga menutup matanya rapat-rapat menunggu kematian. Namun setelah beberapa saat ia tiba-tiba tenang. Tidak ada rasa sakit di kepala binatang angkasa itu seperti yang diharapkan. Sebaliknya, kekuatan lembut terus mengalir ke tubuhnya. Kemudian inti ki asal kaisar terkondensasi di dalam tubuh binatang angkasa itu. Xiaoyan tidak bermaksud membunuhnya, tetapi membantunya menjadi lebih kuat. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi penjaga pintu masuk alam ini. Jika ada musuh yang menyerang, Anda harus segera membunuh mereka. Jika Anda tidak bisa membunuh mereka, segera cari cara untuk memberitahu benua Dodi atau saya. Anda harus melindungi alam ini. Jika Anda sepenuhnya menyerap inti ini, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Dalam umur Anda yang tak terbatas, bukankah Anda ingin melakukan sesuatu yang bermakna? Bukankah Anda ingin memiliki sesuatu yang dilindungi? Bukankah Anda ingin suatu hari nanti terkenal sepanjang masa dan dihormati oleh dunia? Bukankah Anda ingin menambahkan warna dalam hidup Anda? Atau Anda hanya ingin menjadi seorang junior yang tidak dikenal, tidak diakui, dan menganggur yang hanya menunggu kematian? Mungkin umur Anda panjang, tetapi itu tidak berarti keabadian. Dunia ini selalu berubah dan berubah sangat cepat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Seseorang seperti Anda dengan kekuatan rendah dan tanpa ambisi akan tereliminasi suatu hari nanti. Mungkin Anda akan mati di suatu tempat terpencil dan tidak ada yang tahu. Jadi, apakah Anda bersedia melindungi alam ini? Xiaoyan berbicara dengan lembut dan makhluk angkasa itu agak terkejut. Apa? Anda tidak mau? Xiaoyan bertanya pelan ketika melihat makhluk angkasa itu diam. Namun makhluk angkasa itu sama sekali tidak menganggap Xiaoyan lembut ketika mendengar ini. Ia segera menyadari maksudnya dan mengangguk dengan kuat. Sebenarnya ia juga memikirkan apa yang baru saja dikatakan Xiaoyan. Apakah ia benar-benar akan menjalani hidupnya sendiri? Sepertinya ia belum melakukan sesuatu yang berarti selama bertahun-tahun hidupnya. Terkadang ia merasa waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, dan terkadang ia merasa waktu begitu lama sehingga ia tidak dapat menemukan arah. Saya bersedia, Tuan. Saya bersedia. Terima kasih telah menganugerahkan keberuntungan sebesar ini kepada saya. Makhluk angkasa itu mengangguk dengan kuat.
membuka matanya seolah-olah untuk menyanjung Xiaoyan. Namun ketika ia membuka matanya, sosok Xiaoyan telah menghilang, hanya menyisakan gema samar suaranya. Jika terjadi sesuatu pada alam ini, Andalah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Suara Xiaoyan perlahan menghilang di kejauhan. Mencari binatang angkasa adalah keputusan spontan bagi Xiaoyan. Dia akan meninggalkan benua Dodi, dan ini mengingatkannya pada kunjungan pertamanya. Setelah tiba di kota air mata, dia teringat binatang angkasa, jadi dia datang untuk menggodanya, dan secara kebetulan memberinya keberuntungan. Memberinya tugas untuk mencegahnya menganggur sepanjang hari. Makhluk seperti itu yang bergerak seiring waktu mungkin tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Tentu saja Xiaoyan tidak pernah memiliki harapan setinggi itu. Dia hanya membantunya. Sosok Xiaoyan kembali ke Bahtera tanpa rasa takut. Bahtera tanpa rasa takut meninggalkan kota air mata dan menuju ke kehampaan. Perlahan mendekati tepi alam ini. Dikelilingi kegelapan, Xiaoyan melepaskan sumber api di dalam Bahtera, menerangi Bahtera tanpa rasa takut. Dia terus mengamati sekitarnya, mengetahui bahwa tepi benua Dodi semakin dekat. Terdapat jalur penghubung antara benua Dodi dan benua Doki. Kemungkinan besar dibangun oleh makhluk-makhluk kuat kuno untuk memastikan aliran talenta yang berkelanjutan bagi benua Dodi. Alternatif bisa jadi benua Dodi dan benua Doki dulunya adalah sekutu, menjaga hubungan persahabatan di seluruh wilayah masing-masing, sehingga meninggalkan jalur penghubung ini. Dia tidak perlu memasuki lautan Void untuk sementara waktu. Jalur penghubung ini juga merupakan lubang cacing lautan bintang. Meskipun sangat kecil, tetapi sangat stabil, memungkinkan perjalanan fisik di dalamnya. Inilah alasan mengapa Xiaoyan dapat dengan aman melakukan perjalanan melalui lubang cacing lautan bintang ketika dia berhasil menembus ke benua Dodi. Xiaoyan mengendalikan arah Bahtera tanpa rasa takut. Lorong itu terlihat jelas di ruang ini. Sebuah lingkaran cahaya besar berdiri horizontal di kehampaan gelap, satu-satunya lorong di sini. Melewati lubang cacing bintang ini akan langsung menuju benua Doki. Namun Xiaoyan tetap mengamati sekelilingnya dengan cermat, bahkan dengan Bahtera tanpa rasa takut, menghadapi badai spesial tetap akan menakutkan, dan sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Apakah ini lorong bagi kita untuk meninggalkan benua Dodi? Meskipun saya enggan meninggalkan tempat ini, saya tetap ingin melihat dunia baru di luar. Ini cukup mengasihkan. Hanya membayangkan melihat pakaian dalam Nona Jiekong di luar saja sudah sangat mengasihkan. Saya penasaran apakah ada naga di luar juga. Mata Long Xintian berbinar terkejut. Semua orang di sini meninggalkan benua Dodi untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah melihat lingkaran cahaya di kehampaan, kerumunan yang sebelumnya tenang langsung meledak dalam percakapan yang bersemangat. Meskipun wajah Xiaoyan tetap tanpa ekspresi, jantungnya berdebar lebih kencang. Dia tidak bersemangat untuk melakukan perjalanan ke dunia baru, melainkan ingin tahu seperti apa benua Doki yang telah lama ditinggalkannya. Apakah lebih makmur dari sebelumnya atau malah mengalami kemunduran? Apakah dokter peri kecil dan Yun Yun baik-baik saja? Xiaoyan menyimpan kerinduan yang mendalam akan benua Doki. Dia merindukan orang-orang benua Dodi, terutama mereka. Bahtera pemberani dengan mulus memasuki lubang cacing laut bintang. Lambungnya sepenuhnya teredam di dalamnya. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar telah meninggalkan benua Dodi, berangkat menuju dunia yang lebih luas. Di lautan hampa, di atas bahtera hitam dan merah, seorang pemuda dengan hati-hati merawat serigala darah yang terluka, memberinya beberapa pil penyembuhan. Serigala darah batuk 2 kali, lukanya sembuh dengan cepat. Dia mampu duduk bersila dalam waktu singkat, menutup matanya untuk waktu yang lama sebelum membukanya lagi. Saudara serigala darah, Anda akhirnya bangun. Apakah Anda baik-baik saja? Tanya pemuda itu dengan cemas. Serigala darah menggelengkan kepalanya, matanya merah. Dia tidak pernah menyangka akan menderita kerugian sebesar itu di alam tingkat rendah.
Lawannya hampir membunuhnya. Bagi serigala darah, ini adalah aib yang sangat besar. Di alam dewa darah, di antara generasi muda di bawah usia 10.000 tahun, serigala darah adalah tokoh tingkat atas. Jika mereka tahu bahwa serigala darah hampir terbunuh di alam tingkat rendah, mereka mungkin akan menertawakannya tanpa henti. Saya baik-baik saja, apakah kita sedang dalam perjalanan pulang sekarang? Serigala darah menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Jika dia mati, tidak apa-apa. Tetapi jika anak laki-laki itu juga binasa di sini, alam dewa darah pasti tidak akan membiarkan keluarganya lolos begitu saja. Dan bahkan mungkin akan melakukan pemusnahan. Kita sedang dalam perjalanan pulang ke alam dewa darah sekarang. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada orang sekuat itu di alam ini. Dan bahkan ada seorang ilusionis yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam suci. Anak laki-laki itu juga menenjakkan lidahnya dengan takjub, berkata dengan tidak percaya. Jelas, kontes kekuatan jiwa tak terlihatnya dengan Xia Shenghui juga telah membuatnya takut. Orang-orang yang saya hadapi juga memiliki kekuatan jiwa alam suci dari benua Dodi. Saya harus membalas dendam. Saya akan datang lagi. Serigala darah menggertakkan giginya. Kali ini dia benar-benar dipermalukan oleh Xiaoyan. Dia telah menghabiskan 500 tahun datang ke sini, tetapi tidak hanya kekuatannya yang tidak meningkat, dia juga hampir kehilangan nyawanya. Ketika dia kembali, dia takut akan ditertawakan oleh orang-orang itu. Memikirkan hal ini, serigala darah dengan hati-hati mengukir penampilan Xiaoyan di dalam hatinya. Selama dia melihat Xiaoyan, dia yakin akan langsung mengenalinya. Lain kali, saya akan mencari perisai jiwa. Jika bukan karena kekuatan jiwa alam suci orang ini, saya pasti sudah bisa membunuhnya. Saya terlalu ceroboh kali ini. Saya tidak pernah menyangka Dosian akan muncul dari alam tingkat rendah seperti ini. Wajah serigala darah sangat jelek dan wajah anak laki-laki itu juga agak pucat. Saat menyelamatkan serigala darah, kekuatan jiwanya tersebar dan dia diserang oleh Xia Shenghui, menderita beberapa perusakan pada jiwanya. Pangeran ketiga, Anda juga terluka. Melihat wajah pucat anak laki-laki itu, hati serigala darah menegang. Jika anak laki-laki itu terluka karena ini, atasannya akan tahu bahwa dia datang ke sini. Rencana awalnya adalah membawa pangeran ketiga untuk berlatih. Jika dia meningkatkan kekuatannya, Kaisar Darah mungkin akan memberinya hadiah. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak meningkatkan kekuatannya, tetapi anak laki-laki itu juga terluka. Ketika mereka kembali, Kaisar Darah tidak akan memberinya hadiah, tetapi akan membunuhnya. Saudara serigala darah, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Bocah itu tersenyum melihat tatapan khawatir serigala darah, mengeluarkan 10 pil dan menelannya. Sialan. Binatang-binatang rendahan ini pantas mati. Suatu hari nanti saya akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Serigala darah meraung. Kebenciannya terhadap benua Dodi mencapai puncaknya. Diam-diam dia bersumpah bahwa jika dia selamat dari percobaan ini, dia akan mengumpulkan orang-orangnya untuk menyerang benua Dodi. Jangan khawatir, saudara serigala darah. Ini bukan salah Anda. Saya akan memberitahu ayah bahwa saya memohon pada Anda untuk mengajak saya bermain. Jadi ayah saya tidak akan mempersulit Anda. Bocah itu menebak kekhawatiran serigala darah dan memahami kecemasannya. Serigala darah hanya bisa mengangguk dengan enggan. Namun, bahkan dengan perlindungan bocah itu, dia pasti akan dihukum saat kembali. Dia mungkin dipenjara selama 1000 tahun. Dan bahkan kualifikasinya untuk bertempuran pahlawan 100 pertempuran akan dicabut. Memikirkan hal ini, serigala darah berharap dia bisa segera kembali dan memusnahkan benua Dodi. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan jiwa alam suci Xiaoyan, dia tahu dia bukan tandingan baginya. Wajah dan suasana hati serigala darah berada pada titik terendah. Pertempurannya dengan Xiaoyan adalah kekalahan total. Keduanya tetap diam, masing-masing menutup mata untuk menyembuhkan luka mereka. Dan dengan sedih kembali menuju alam dewa darah.
Perjalanan ini telah menjadi kegagalan total bagi serigala darah dan nasib masa depannya mungkin akan berubah karena pertempuran dengan Xiaoyan ini. Sementara itu, Xiaoyan dan yang lainnya masih melintasi lorong. Berbagai halo warna-warni terus berkelebar di depan mata mereka. Bahtera tanpa rasa takut memiliki 3 kecepatan. 1. Penerbangan cepat. 2. Pengejaran bintang. Dan 3. Penembus langit. Meskipun Xiaoyan telah menembus ke tingkat Dewa Bintang Do pertama, dia masih tidak dapat mempertahankan pengejaran bintang yang lebih cepat daripada penerbangan cepat. Namun, sekarang ki asal abadi Xiaoyan sangat besar. Penerbangan cepat sedikit lebih cepat dan lebih stabil daripada sebelumnya. Ketika Xiaoyan pertama kali datang ke benua Doqi, dia juga masuki lubang cacing laut bintang ini. Tetapi butuh waktu cukup lama baginya untuk sampai. Pada saat itu, Xiaoyan hanya mengandalkan kemampuan terbangnya sendiri. Sekarang, dengan bantuan Bahtera tak kena takut, waktu perjalanan tentu saja sangat dipersingkat. Tuan Muda Xiao, kita akan pergi kemana sekarang? Xiaoyan bertanya kepada Xiaoyan dengan penasaran sambil melompat-lompat. Yang lain juga penasaran. Sejak berangkat, Xiaoyan tidak pernah menyebutkan tujuan mereka. Kita akan pergi ke tempat bernama Bintang Hongmeng untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Awalnya, dia tidak berencana memberitahu mereka sebelumnya karena tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Tetapi sekarang mereka berada di luar benua Dodi. Terkadang tekanan bisa menjadi motivator. Jadi dia harus memberitahu mereka. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.